Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk stay tune di forum virtual kita sore hari ini. Tentu masih dengan semangat Bapak Ibu untuk terus belajar, untuk saling berbagi dan menginspirasi satu sama lainnya. Mohon izin Bapak Ibu, saya Ibu Syafrin. Selamat datang Bapak Ibu guru di Temu Pendidik Daerah 9 ya untuk komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Baru. Jadi Bapak Ibu, saya sedikit memperkenalkan bahwa di Baru ini sudah belajar Nusantara yang setiap bulannya itu secara konsisten melakukan temu pendidik daerah, di mana temu pendidik daerah ini menjadi ruang bagi teman-teman guru yang ingin terus belajar, berbagi praktik baik, dan tentu untuk saling berbagi dan menginspirasi. Dan ini sudah ke-9 kalinya kami melakukan temu pendidik daerah ini. Dan untuk tema bulan ini, mohon izin kami ingin mendiskusikan konsep budaya positif di sekolah, dan harapannya di sini nanti kita bisa saling berdiskusi satu sama lain ya Bapak Ibu. Nah, membangun budaya positif Bapak Ibu, ada 3 poin penting yang nantinya akan saya bagi di sesi virtual sore ini. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian memperkenalkan 3 restitusi, dan yang terakhir adalah bagaimana membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat semua ini punya impian sekolahnya seperti apa, muridnya seperti apa ke depan gitu. Bahkan hari ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak praktik-praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tujuannya apa gitu? Tentu harapannya bagaimana murid kita bisa mempunyai disiplin positif, bagaimana terbangun budaya positif di sekolah Bapak Ibu guru hebat. Nah, kita yang pertama adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, mohon untuk kita saling berbagi. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu seperti apa sih? Bapak Ibu ada nggak yang ingin berbagi? Mohon izin ya, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, Pak Rizal. Pak Rizal sudah bergabung, Pak Rizal. Halo, Assalamualaikum Pak Rizal. Oke, saya lanjut Pak Rizal ya, karena tadi sudah Pak Rizal. Iya, silakan. Iya, mohon izin saya lanjut ya Pak Rizal, nanti kalau sudah ada sesi ini baru di-handle oleh Pak Rizal. Pak Rizal tadi menggantikan Ibu Fitra untuk jadi moderator saya. Iya, silakan Bu. Iya, Bapak Ibu, terkait dengan disiplin Bapak Ibu, ada nggak yang bisa, atau tulis di chat box saja Bapak Ibu, disiplin menurut Bapak Ibu seperti apa sih? Definisi disiplin menurut Bapak Ibu apa? Atau ada yang raise hand boleh ya Bapak Ibu? Ada yang ingin berbagi? Kalau Pak Usman, menurut Pak Usman disiplin itu apa Pak? Oh iya ya. Kalau saya disiplin itu adalah yang memiliki manajemen waktu. Iya. Ya. Self manajemen itu harus ada. Atau itu. Jadi kata kunci dari disiplin menurut saya itu harusnya ada self manajemen, manajemen waktu lah ceritanya. Nah, manajemen diri. Kalau itu yang dimiliki,
otomatis waktu itu akan terstruktur, tersusun rapi, buat untuk melakukan sesuatu. Itu saja. Iya, baik Bapak Ibu, intinya adalah bagaimana kita memanage waktu kita dengan baik ya, menurut Pak Usman, disiplin. Fokusnya di situ. Kemudian ada juga dari Pak Zaiburi Prahasetyo di chatbox, disiplin itu konsisten atau continue, berkelanjutan. Selamat bergabung. Ibu Fitra, selamat bergabung. Mohon izin Dinda, saya lanjut ya. Moderator cantik saya baru bergabung. Ya, mohon maaf, tadi lagi di jalan. Lagi gendong anak kecil, jadi tidak sempat buka HP. Silakan Kanda dilanjut. Mohon maaf sebelumnya. Oke, it's okay Dinda. Mohon izin share screen kembali ya, Bapak Ibu. Iya, baik Bapak Ibu, terkadang kita melihat perkembangan di sekolah kita, banyak teman-teman yang memaknai disiplin itu adalah sebuah kepatuhan. Tapi apakah kepatuhan itu dilakukan murni dari motivasi intrinsiknya murid-murid kita, atau karena hanya patuh dikarenakan takut hukuman, takut takut menimbulkan ketidaknyamanan dalam diri mereka begitu. Jadi mereka patuh hanya karena takut sama guru dan sebagainya. Di situ di keseharian kita bisa melihat hal tersebut biasa terjadi ya Bapak. Nah, harapan kita disiplin positif yang kita munculkan itu adalah bagaimana disiplin itu membuat orang-orang atau murid-murid kita itu mampu menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Artinya kedisiplinannya itu muncul memang karena dorongan murni dari dalam diri mereka sendiri, dan mereka meyakini terhadap apa yang mereka lakukan itu memang betul-betul sesuai dengan nilai-nilai yang mereka ingin capai begitu ya. Jadi disiplin itu tidak hanya membuat murid kita memanage waktunya atau melakukan sesuatu hanya karena takut hukuman atau hanya ingin mendapat penghargaan dan sebagainya. Kemudian di bagian disiplin positif juga di sini saya akan mencoba menggiring paradigma Bapak Ibu dari paradigma stimulus respon menuju teori kontrol atau teori pilihan. Ada nilai-nilai kebajikan yang merujuk pada profil pelajar Pancasila yang hari ini menjadi tujuan utama dari pendidikan kita, dan yang terakhir adalah kita membangun motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, mari kita simak bersama seperti apa sih paradigma stimulus respon menuju teori kontrol atau teori pilihan. Kita mencoba untuk menanyakan ke diri kita masing-masing gitu. Siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol dari apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan dan sebagainya. Nah, dari paradigma stimulus respon, kita banyak yang memahami bahwa kita mencoba mengubah orang atau menggerakkan orang itu agar berpandangan sama dengan kita gitu ya. Padahal seharusnya di teori pilihan itu kita harus senantiasa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Tidak semua yang kita pahami itu kita harus paksakan ke orang untuk memiliki pandang yang sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan gitu. Padahal sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan, entah itu perilakunya itu salah atau benar, pasti semuanya didasari pada sebuah tujuan tertentu. Jadi Bapak Ibu kita tidak bisa menjudge, wah kamu ini salah gini, harusnya gini-gini gitu. Kita melihat dulu, kita flashback dulu, sebenarnya apa sih yang menjadi dasar si A atau si B itu melakukan kesalahan tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu dari stimulus respon, padahal sebenarnya hanya Anda atau hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita masing-masing Bapak Ibu.
Begitupun ada statement di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kemudian model berpikir menang kalah gitu. Padahal sejatinya Anda tidak bisa mengontrol siapapun kecuali diri Anda sendiri, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, kemudian model berpikir menang-menang begitu Bapak Ibu ya. Kalau model berpikir menang kalah, itu bawaannya kita hanya akan membawa siswa kita itu, halo Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Dengar. Oke, baik. Ya, dengar. Gini, kalau model berpikir menang kalah itu bawaannya mungkin ke kita menggiring murid kita itu untuk berpikir untuk terus berkompetisi gitu. Padahal kalau misalnya kita mencoba menggiring pola pikir paradigma murid-murid kita itu untuk menang-menang, berarti kita akan senantiasa membawa mereka supaya bisa berkolaborasi, membangun sinergi dengan teman-temannya di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, nah ini perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu gini, bayangkan Bapak Ibu misalnya diminta untuk menuliskan sesuatu yang sangat berharga di kertas, kemudian Bapak Ibu menulis di kertas dan menggenggam tulisan tersebut. Tulisan apa yang Bapak Ibu tulis itu merupakan sesuatu yang berharga begitu ya. Sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Nah, seandainya ada orang lain yang mencoba dengan sekuat tenaga, kemudian dengan berbagai gombalan dan rayuan ke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka atau akan memberikan kertas tersebut dengan membuka kepalan tangannya? Saya tanya dulu Bapak Ibu, mohon responnya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau misalnya diminta untuk memegang sesuatu yang sangat berharga buat kehidupan, buat Bapak Ibu secara pribadi, kemudian tiba-tiba ada orang yang membujuk Ibu untuk memberikan hal tersebut, apakah Bapak Ibu akan memberikannya? Ya, nggak ngasih dong ya gitu. Ya, pasti Bapak Ibu dengan sekuat tenaga juga akan menjaga gitu ya, karena hal tersebut Bapak Ibu pikir sebagai sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Itu maknanya Bapak Ibu bahwa yang mengontrol kita itu adalah kita sendiri. Kita tidak bisa bergantung sama orang lain. Kita tidak bisa terpukau dengan rayuan atau bujukan dari orang lain. Nah, apa yang kita lakukan itu tentunya didasari oleh motivasi dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Apakah motivasi itu internal atau eksternal? Ternyata menurut teori itu ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Ada yang pertama itu motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kita mengatakan apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya gitu. Seolah-olah kita takut. Misalnya kalau saya datang terlambat, apakah saya ditegur sama kepala sekolah atau apa ya gitu ya, Bapak Ibu. Terkadang kita melakukan sesuatu hanya karena takut hukuman atau takut ada ketidaknyamanan dalam diri kita ataupun lingkungan kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukan gitu. Motivasi Bapak Ibu terkadang hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah ini motivasi intrinsik, motivasi internal, dan ini merupakan tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti itu akan lebih ke refleksi diri ya Bapak Ibu ya. Dan ini yang paling diharapkan muncul dari setiap perilaku manusia ketika melakukan sesuatu. Muncul motivasi internal dan ini akan menjadi muara dari disiplin positif. Jadi ketika kita membangun budaya positif ataupun disiplin positif di murid-murid kita, sejatinya anak-anak itu memang melakukannya karena ada dorongan internal, motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri, bukan karena takut dihukum ataupun ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Nah, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak,
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ada yang ingin memberikan pendapat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju? Saya setuju. Setuju kalau dalam jangka pendek, Bu. Oke. Setuju kalau jangka pendek. Mem Aslin mungkin bisa memberikan statement-nya, Mem Aslin. Untuk poin keberapa ya, Mem? Setujunya? Ya, saya setuju kalau misalkan siswa itu diberikan punishment. Jadi punishment itu merupakan efek jerah kepada anak-anak. Jadi bisa dilihat punishment kalau dilakukan satu kali, ketika dia tahu misalkan terlambat itu nggak boleh, tapi dilakukan berulang-ulang, kemudian diberikan punishment, contohnya seperti membersihkan ruangan kelas seperti itu, atau WC guru itu bukan dianggap sebagai suatu hukuman, tapi dianggap sebagai punishment yang mendidik supaya dia tidak melakukan kesalahan yang seperti itu. Tapi ya itu tadi Bapak bilang tadi, tidak boleh dilakukan berulang-ulang karena kita harus memberikan penekanan bahwa ini pembiasaan baik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mem atas tanggapannya, dan ini perlu kita pahami bersama ya Bapak Ibu guru hebat bahwa ketika kita memberikan hukuman ke anak dengan tujuannya misalnya menjadikan efek jerah, apakah bentuk punishment yang kita berikan itu sudah cocok, sudah tepat. Dan kita lihat tadi Bu Aslin mengatakan mungkin disuruh membersihkan atau apa. Nah, kita lihat apakah itu merupakan sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi ya gitu. Ini yang harus kita coba bangun paradigmanya, bahwa ternyata ada hal lain selain hukuman yang mungkin bisa menjadi bukan tawaran sih, memang menjadi pilihan Bapak Ibu untuk bisa dilakukan selain memberikan hukuman, karena kita akan bahas bersama perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. Silahkan langsung jawab, raise hand, atau mau di chat box, terserah ya Bapak Ibu. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah", ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, saya perkenalkan ya Bapak Ibu yang mungkin baru mendengar bahwa selain hukuman itu ada pilihan yang disebut dengan konsekuensi. Nah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Halo? Hukuman, oke. Oke, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Kadang hukuman, kadang konsekuensi. Oke, kadang hukuman, kadang konsekuensi. Tergantung mata pelajarannya. Oke, baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini tadi konsekuensi. yang diperjelas oleh Pak Rizal ya. Apakah itu tergantung sih mata pelajarannya apa ya ketika PJOK. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali ini ternyata merupakan sebuah hukuman ya, karena sepertinya kalau misalnya anak-anak disuruh mencatat itu nggak nyambung begitu ya. Nggak nyambung dengan kalau misalnya terlambat, nggak nyambung dengan kesalahan yang dilakukan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket hukuman karena di sini memang tidak tertera pelajarannya apa gitu ya. Nggak nyambung. Ketika misalnya bandingkan dengan yang pernyataan terakhir 10 menit karena pelajaran PJOK, ini bisa dimaknai sebagai konsekuensi karena memang nyambung dengan mata pelajarannya. Kemudian push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga nggak nyambung begitu ya Bapak Ibu. Berarti ini dikategorikan hukuman. Mengganti kertas, ini jelas konsekuensi. Membersihkan tumpahan air yang sudah dilakukan, berarti ini adalah sebuah konsekuensi. Mari kita lihat perbedaannya. Ya.
Nah, ini Bapak Ibu ya, ini yang menjadi poin pentingnya Bapak Ibu ketika kita membangun sebuah disiplin positif di lingkungan sekolah kita atau dalam ekosistem pendidikan kita, itu kita perlu memahami ternyata ada 3 pilihan. Dan ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Ini bagi teman-teman yang mungkin baru mengenal apa sih itu restitusi, nanti kita akan bahas lebih mendalam Bapak Ibu. Nah, identitas gagal itu dikategorikan hukuman itu masuk dalam sebuah identitas gagal, kemudian konsekuensi dan restitusi masuk dalam identitas sukses, yang ini dalam membangun disiplin positif gitu. Perbedaannya bisa dilihat Bapak Ibu ya, kalau hukuman itu akan membekas gitu Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sama dengan konsekuensi. Memang ada hal yang harus terjadi dan memang murid paham itu ketika dia tumpahkan gelas, maka dia harus konsekuensinya dia harus membersihkan kan Bapak Ibu. Nah, dan restitusi merupakan pilihan. Ketika kita melakukan restitusi, di sini prosesnya adalah menuntun murid bagaimana murid itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dilakukan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, kemudian kalau di konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi itu mungkin lebih ke konsekuensi ya, karena memang efeknya dan dampaknya bisa dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau hukuman itu mungkin agak lebih panjang, ketika murid kita itu perasaan jengkelnya, perasaan marahnya itu mungkin bisa dalam jangka waktu yang panjang, dan terkadang bahkan mungkin murid kita muncul rasa dendam atau apa begitu ya terhadap diri kita ketika kita memberikan hukuman yang betul-betul mungkin menyakitkan mereka. Kemudian bisa dilihat di sini, mohon izin saya cek apakah ada yang ingin bergabung. Di sini Bapak Ibu bisa melihat perbedaan yang jelas ya ketika kita melakukan hukuman, ketika kita melakukan konsekuensi dan restitusi. Dan ternyata untuk membangun disiplin positif itu hanya bisa dilakukan ketika kita membudayakan memberikan konsekuensi dan restitusi. Sementara hukuman itu tidak bisa menstimulasi murid kita untuk disiplin. Nah, kemudian yang kedua adalah restitusi. Tadi salah satu ciri dari disiplin positif itu adalah membudayakan restitusi. Restitusi ini akan mengcover beberapa poin penting. Yang pertama adalah untuk melakukan restitusi itu kita harus paham apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, khususnya murid kita, karena kita yakin tadi bahwa ketika seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru gitu. Apakah Bapak Ibu pernah menjadi penghukum, pernah menjadi pembuat merasa bersalah, bahkan teman buat murid-muridnya, mari kita cek bersama. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana praktik restitusi tersebut, segitiga restitusi ya, yang dikenalnya adalah segitiga restitusi. Ya. Nah, kita lihat dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya gitu ya, yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinannya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen ya Bapak Ibu,
makna dari restitusi. Jadi bagaimana kita guru ketika melakukan restitusi itu adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi atau suasana di mana kita menuntun murid kita itu untuk memperbaiki kesalahannya ya, bukan menjudge kesalahan yang sudah dilakukan, bukan malah memperkeruh kondisi mereka begitu ya, tapi bagaimana kita bisa menuntun mereka itu untuk memperbaiki kesalahannya, menemukan solusinya sendiri sehingga nantinya mereka bisa mengidentifikasi dan kemudian memunculkan nilai-nilai apa sebenarnya yang mereka yakini sebagai tujuannya, sehingga kesalahan-kesalahannya yang tadi itu mereka bisa sadari dengan baik dan berusaha untuk memperbaikinya. Mari kita lihat ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu intinya ya, belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian di sini ada proses tawaran, bukan malah paksaan. Guru tidak boleh, kamu harus ini. Tapi bagaimana kita menuntun dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menawarkan pilihan kepada mereka, sehingga nantinya mereka bisa memilih yang terbaik buat mereka sesuai dengan apa yang mereka yakini. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam lebih dalam lagi ke diri kita sebagai manusia, nilai-nilai apa yang kita ingin munculkan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat tentunya. Bapak Ibu mohon izin, apakah masih terdengar? Masih. Ya jelas ya, kebetulan di sini hujan deras Pak, takutnya sama di sini juga. Oke. Nah, mari kita lihat bersama Bapak Ibu apa yang menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival. Bagaimana manusia itu harus bertahan hidup gitu ya, mempertahankan kehidupannya. Ini tentu diperoleh dengan bagaimana manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan sandang pangannya gitu ya. Kemudian manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima gitu. Ketika ada muridnya yang mungkin di kelas ada yang mungkin di kelas itu selalu cari perhatian begitu ya, entah apa saja yang dilakukan, apakah membuat kegaduhan, apa dan sebagainya. Bapak Ibu tidak bisa langsung menjudge, oh kamu ini dan sebagainya. Telusuri dulu apakah mungkin di rumahnya dia orang tuanya divorce atau mungkin hanya tinggal sama neneknya, broken home dan sebagainya. Ya, kita harus menghadirkan diri untuk memenuhi kebutuhan kasih sayangnya itu gitu. Kemudian ada power, kekuasaan, kemudian kesenangan gitu ya. Jadi nggak apa-apa di kelas juga kita kadang-kadang butuh ice breaking Bapak Ibu, butuh energizer untuk memberikan memenuhi kebutuhan kesenangan anak-anak. Salah satunya mungkin bisa keluar kelas untuk mencari suasana yang lebih menyenangkan untuk proses belajar dan sebagainya. Kemudian ya freedom, kebebasan ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin kurikulum Merdeka sudah mencoba menghadirkan proses pembelajaran yang memberikan sedikit kemerdekaan buat anak peserta didik kita ya, sesuai dengan keunikan dan potensinya masing-masing. Dan ini yang menjadi 5 kebutuhan dasar ini harus kita pahami Bapak Ibu sebagai dasar kita untuk memberikan treatment yang tepat buat murid-murid kita. Nah, yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, ketika kita sudah memahami 5 kebutuhan dasar manusia, tentu kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru yang seperti apa Bapak Ibu ya. Di sini ada, bisa dilihat dengan jelas nggak Bapak Ibu share screen saya? Bisa. Halo? Anda. Bisa ya Bapak Ibu? Iya, kelihatan. Halo? Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Di sini, Ya,
Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa merefleksikan diri masing-masing deh, kira-kira berada di mana ya gitu. Ternyata ketika guru memposisikan dirinya sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu dikategorikan sebagai kontrol diri yang gagal ya Bapak Ibu gitu. Iya, karena di sini Bapak Ibu menghadirkan diri sebagai orang yang menghukum, kemudian di sini kalau orang yang sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, kalau penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Apakah Bapak Ibu termasuk orang posisi kontrol seperti itu? Mohon izin karena saya lupa share sebagai host. Kemudian hasilnya kita bisa lihat. Nah, hasilnya ketika kita menjadi penghukum itu anak-anak itu bisa memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong dan sebagainya. Kemudian ketika pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ini hasil yang bisa dampak kepada murid kita. Kemudian ketika Bapak Ibu berposisi sebagai teman dan pemantau, ini bisa dikategorikan sebagai posisi diri atau kontrol diri yang berhasil ataupun sukses. Cuman kalau di posisi ini motivasinya itu murid pasti melakukan sesuatu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau di penghukum tadi pasti motivasinya ada melakukan disiplin positif atau melakukan sesuatu itu hanya ingin menghindari hukuman gitu. Kadang kan ya kita sebagai teman gitu ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman ke murid, ujung-ujungnya pasti murid itu menganggap kita sebagai hero-nya gitu ya, sebagai pahlawannya nanti ketika dia melakukan kesalahan. Wah, ada nanti ibu ini yang akan bantu misalnya ya, atau mereka pasti akan ketergantungan dengan kita. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting gitu ya. Ketika jadi pemantau ya hasilnya dampaknya ke murid itu ya oke lah, mungkin murid akan menyesuaikan diri gitu ya dengan aturan ataupun dengan keyakinan yang ada. Cuman mereka melakukan itu jikalau kita hanya mengawasi mereka. Di luar dari itu mereka tidak melakukan dengan kesadarannya sendiri gitu. Padahal yang kita harapkan murid kita melakukan sesuatu itu memang betul dilakukan karena motivasi intrinsik dari dalam diri gitu. Karena ketika mereka melakukan seperti itu pasti itu akan lebih menguatkan karakternya, lebih menguatkan kepribadiannya dan sebagainya. Harapannya Bapak Ibu berada di posisi manajer gitu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus menghadirkan diri sebagai manajer gitu. Seperti apa nanti kita lihat contoh videonya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu akan ketika Bapak Ibu berperan sebagai manajer, Bapak Ibu akan lebih membantu murid kita untuk menguatkan karakter yang dimiliki dan akan berusaha menuntun murid kita untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini gitu. Nah, kita tahu tadi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini saat ini adalah nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini tadi yang saya bahas di depan bahwa fokus kita di forum virtual ini tadi adalah disiplin positif, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas nanti. Nah, dalam melakukan praktek restitusi itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ada yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang mana Bapak Ibu? Yang pertama adalah
ketika anak-anak melakukan kesalahan atau ada kasus yang mereka hadapi, usahakan yang pertama harus kita lakukan memanggil mereka tentunya dengan berusaha terlebih dahulu menstabilkan identitas mereka gitu ya, tidak serta-merta langsung menjudge atau menunjuk-nunjuk sambil mengatakan kamu memang salah begini-gini dan sebagainya gitu. Usahakan dulu menstabilkan keadaannya mereka, karena setiap anak-anak berperilaku itu pasti ada tujuannya. Setiap orang pasti bisa kita sampaikan bahwa nobody's perfect, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan gitu, validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Di sini kita mencoba menvalidasi gitu ya tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh murid kita, Bapak Ibu. Ya. Dengan memberikan pertanyaan, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini lebih ke bagaimana kita menuntun murid kita itu untuk menggali gitu ya, nilai-nilai apa sih yang sebenarnya yang mereka yakini dan yang sudah kita sepakati gitu, untuk lebih menyadarkan mereka terhadap apa yang sudah dia lakukan sebenarnya itu sudah melanggar keyakinan mereka. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa ya gitu ya. Itu contoh-contoh pertanyaan di bagian menanyakan keyakinan untuk segitiga restitusi. Nah, kemudian yang terakhir adalah salah satu budaya positif yang bisa kita lakukan adalah keyakinan, membangun keyakinan kelas, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih kedengaran suara saya jelas? Jelas. Masih ya Bapak Ibu ya, mohon maaf di sini deras sekali hujannya. Ya, kita paham Bapak Ibu untuk membentuk atau untuk membangun sebuah budaya itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya Bapak Ibu ya. Budaya itu harus diawali dengan pembiasaan-pembiasaan, dan pembiasaan ini harus didasari dengan pembentukan karakter yang positif dan sebagainya. Dari mulai dari ucapan-ucapan, tindakan, tutur kata gitu ya. Itu akan kita bangun sebuah karakter, menjadi sebuah karakter untuk anak-anak kita, dan akan menjadi proses pembiasaan buat mereka. Kita setting lingkungan kelas yang bisa membiasakan mereka untuk melakukan pembiasaan baik, dan pembiasaan inilah nantinya akan menjadi sebuah budaya gitu, akan menjadi budaya dalam lingkungan kita gitu. Karena apa yang mereka biasakan itu pasti akan menjadi sebuah karakter gitu. Ketika orang sudah berkarakter dengan baik, itu secara otomatis akan terbangun sendiri budaya positifnya. Dan untuk melakukan itu ya kita harus mendukung motivasi intrinsik murid gitu ya. Bagaimana menggerakkan seseorang untuk bertutur dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu ya? Ini yang menjadi bahan referensi buat Bapak Ibu gitu. Biasa kita membuat peraturan ya di sekolah kita, tapi apakah peraturan itu apa yang menjadi peraturan di sekolah kita itu siswa kita misalnya ya, apakah mereka melakukan peraturan itu dengan takut dihukum gitu ya, hanya
hanya karena ingin dilihat oleh guru dan sebagainya, Bapak Ibu. Kita harapannya bagaimana keyakinan kelas ini dibangun memang bisa menjadi trigger, bisa menjadi pemicu buat anak-anak untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, gitu ya? Bukan hanya karena takut ditilang oleh polisi, gitu. Tapi memang itu kita lakukan untuk keselamatan kita, misalnya ya. Gitu. Sama halnya kalau kita di jalan raya misalnya, kenapa kita harus misalnya berhenti di lampu merah? Ada yang kadang kita melihat orang menerobos dan sebagainya ketika tidak ada polisi. Itu berarti tidak terbangun keyakinan dalam dirinya. Begitu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M misalnya ya, dan menjaga jarak pada saat coronavirus kemarin menyebar, itu ada aturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini bukan hanya sekedar menjadi aturan gitu, tapi memang kita melakukan itu murni, memang kita yakini bahwa itu untuk keselamatan kita dan kesehatan kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau misalnya pada saat di sekolah? Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya kita bisa jawab sesuai dengan motivasi apa yang muncul dalam diri kita masing-masing. Harapannya teman-teman, Bapak Ibu guru nantinya bisa menghadirkan murid-murid kita itu melakukan sesuatu memang sesuai dengan keyakinan mereka, gitu. Sesuai dengan nilai-nilai apa yang mereka yakini dan ingin munculkan. Mari kita lihat bersama Bapak Ibu. Ya, terkadang memang kita sudah buat peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Namun harapannya peraturan kelas atau kesepakatan kelas ini tidak hanya sekedar indah dalam redaksi kalimatnya, tapi memang ada nilai-nilai keyakinan yang ingin kita munculkan dan ingin kita gali dalam peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Keyakinan kelas inilah nantinya ketika kita sudah lakukan, sudah kita biasakan, kita bangun kebiasaan dalam membangun keyakinan kelas ini, itu akan menciptakan lingkungan positif secara otomatis dalam lingkungan kita. Ketika sudah tercipta lingkungan positif, muaranya kemana? Pasti akan membentuk sebuah budaya positif, Bapak Ibu ya. Masih kedengaran Bapak Ibu? Masih. Jelas. Ya, mari kita lihat bersama Bapak Ibu. Ini ada peraturan. Boleh dilihat dan bisa bersuara ya Bapak Ibu. Kira-kira untuk peraturan pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dari peraturan ini, kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin Bapak Ibu munculkan untuk murid-murid Bapak Ibu? Nilai-nilai apa begitu ya Bapak Ibu yang ingin munculkan? Rapi. Jawab. Boleh ditulis di chat box. Kedengaran ya pertanyaan saya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Halo. Kedengaran. Kedengaran, Mem. Kedengaran, ya jelas. Di sini Iya, udah jelas, jelas jelas. Bapak Ibu. Iya, jelas sih, Mem. Ya,
Ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai apa yang Ibu harapkan, Bapak Ibu harapkan dari murid Bapak Ibu ketika mematuhi peraturan ini? Rapi, kebersihan, disiplin. Nilai apa Bapak Ibu? Bertanggung Nilai jawab. keindahan. Ya, halo? Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa Nilai yang ingin kerupuk. dimunculkan? Nilai Saling kekeluargaan. menghormati. Kenapa, Mem? Nilai kekeluargaan. Tidak mengganggu orang lain. Kekeluargaan, menghormati, kepedulian ya. Hadir di sekolah Ya. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba gitu. Bergantian atau menunggu giliran, ini berarti mungkin budayakan antri ya. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini adalah sebuah peraturan yang tentunya dari peraturan-peraturan ini ada keyakinan yang ingin kita bangun dari murid-murid kita, sehingga mereka melakukan peraturan ini memang karena mereka yakini itu penting buat mereka gitu ya. Misalnya dilarang menggunakan narkoba, ya jelas lah gitu ya. Nilai-nilai yang kita bangun, keyakinan yang kita bangun, pasti kita mau melihat murid kita sehat gitu ya. Jadi mereka paham bahwa yakin tidak bisa menggunakan narkoba karena itu pasti akan memberikan dampak negatif buat diri mereka sendiri. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud gitu. Selalu kembalikan buku di tempatnya, berarti ini ada keyakinan, nilai tanggung jawab gitu. Nilai kebajikan yang ingin kita munculkan adalah tanggung jawab. Jadi murid-murid kita meyakini bahwa ketika mereka mengembalikan buku ke tempatnya, berarti mereka sudah bisa menjadi murid yang bertanggung jawab gitu. Tapi ketika mereka asal sembarangan simpan atau mungkin tidak mengembalikan ke tempatnya atau bahkan mengambilnya, berarti mereka pasti tidak akan menjadi murid yang bertanggung jawab gitu. Jadi keyakinan itu yang ingin kita bangun ke murid-murid kita, sehingga memang mereka mematuhi aturan itu sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dilarang mengganggu orang lain, berarti ada nilai hormat menghormati yang ingin kita bangun. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain, kemudian berkomitmen, integritas gitu. Itu yang kita ingin bangun, kita munculkan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, pasti berhubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati orang lain, dilatih bersabar juga, gunakan masker, masih kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, itu masih berhubungan dengan keselamatan dan keamanan. Ya, baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya share pada kesempatan ini. Ada 3 poin tadi. Yang pertama adalah bagaimana membangun disiplin positif, kemudian bagaimana melakukan praktik segitiga restitusi, dan bagaimana membangun keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, sebelum saya buka sesi tanya jawab ya, untuk kita saling berdiskusi dan saling berbagi praktik baik, izinkan saya untuk menampilkan video ini dulu ya Bapak Ibu. Muncul nggak videonya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, apakah videonya muncul? Belum. Kalau ini sudah, Mem? Oh iya, ada Mem. Oke.
Kita menonton dulu ya. Ini salah video praktik segitiga restitusi untuk seorang anak yang melakukan kesalahan dengan 3 langkah tadi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan atau kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Mari kita dengar bersama ya Bapak Ibu. Semoga bisa terdengar jelas. Saya cek dulu ya. Siang, Sarah. Siang, Pak. Kedengaran ya Bapak Sudah Ibu? lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Ya, Kesel banget. kedengaran. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya, pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sudah terdengar tadi Pak? Jelas ya? Halo Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Sedikit putus-putus, kan dah cuma terlihat di. Terlihat dan terdengar ya? Iya, terdengar walaupun ada putus-putusnya. Oke, baik. Itu mungkin karena jaringan ya Pak, karena di sini lagi hujan deras. Sangat jelas, Mem. Oke, baik. Terima kasih, Mem. Terima kasih Baik. videonya, sangat inspiratif. Oke, baik Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya share pada kesempatan ini. Kita buka sesi tanya jawab ya. Atau Pak Rizal, ada ada Bu Fitra ya, sudah ada Bu Fitra untuk menghandle? Atau saya langsung ini aja ya Bapak Ibu ya. Ada yang ingin berdiskusi pengalamannya atau sharing berbagi praktik baik terkait penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu, atau mungkin ada yang masih ada kendala begitu Pak, ada masih sedikit bingung terkait konsep-konsep yang saya sajikan. Mungkin di kesempatan ini kita bisa berbagi untuk bisa saling berdiskusi dan saling memberikan masukan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu.
Silakan Pak Zaid Buri. Ya, Bu Herni, minta diulang Bu yang tadi yang lingkaran itu yang disiplin positif, budaya positif terus ke keyakinan kelas. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Yes, terima kasih. Yang segitiga positif, Ya segitiga itu yang restitusi ya. lingkaran itu, yang lingkaran Bu Tabe, Oke, yang lingkaran merah paling luar tadi ya. Oke, oke siap. terima kasih. Nah, ini jadi kita mesti mulainya dari mana nih kalau mau bikin artinya kita mulai dari peraturan kelas kah? Kita mulai dari keyakinan kelas kah? Kita mulainya dari mana? Silakan, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, terkait dengan lingkaran ini ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya peraturan masing-masing di sekolahnya ya. Bahkan mungkin di setiap kelas ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas lah yang lebih familiar buat kita gitu. Ada kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Nah, kesepakatan kelas ini Bapak Ibu atau peraturan kelas yang kita buat itu tidak hanya harapannya kita tidak hanya menjadikannya sebagai sebagai sebuah moto atau sebagai pajangan di kelas kita, tapi bagaimana murid-murid kita itu bisa meyakini apa yang menjadi peraturan kelas. Kita startnya di peraturan kelas ya Pak Zul ya, Pak Bur ya. Kita startnya di peraturan kelas. Jadi ketika sudah ada peraturan kelas yang kita sepakati bersama, nah kita lihat keyakinan kelas yang ingin kita atau murid-murid kita munculkan dalam peraturan yang sudah kita buat. Misalnya tadi mengembalikan buku di tempatnya gitu ya. Berarti kita mengharapkan ada keyakinan atau nilai tanggung jawab yang ingin kita bangun dari murid-murid kita. Ketika peraturan itu sudah disepakati bersama gitu, maka kita akan menuntun murid kita untuk menjadikan peraturan itu sebagai sebuah keyakinan bersama. Keyakinan bersama ketika kita buat sebagai sebuah keyakinan, tidak hanya stuck sebagai peraturan saja, maka otomatis murid-murid kita itu tanpa kita pun gitu, tanpa kita suruh pun gitu, mereka pasti akan melakukan sesuai dengan tanggung jawab dan keyakinan mereka gitu. Itu yang tadi yang saya bilang bahwa peraturan yang kita buat itu harapannya tidak hanya sekedar menjadi pajangan dan sebagai hal yang menakutkan buat murid-murid kita, sehingga mereka melakukan itu sebagai tidak hanya untuk menghindari hukuman dari gurunya atau hanya ingin mendapat pujian, tapi memang terbangun keyakinan dalam diri mereka sendiri untuk melakukan peraturan-peraturan itu sesuai dengan apa yang mereka yakini, Bapak ya. Jadi ketika mereka misalnya menempatkan buku di tempatnya, berarti mereka harapannya, keyakinan mereka betul-betul ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tidak hanya mengembalikan buku kalau dilihat oleh guru atau mengembalikan buku hanya karena ingin dipuji sama temannya, sama gurunya dan sebagainya gitu. Tapi memang muncul motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itulah yang mendasari keyakinan kelas ini tercipta. Nah, ketika keyakinan kelas ini sudah terbangun, maka secara otomatis itu akan terbangun juga lingkungan positif di kelas itu. Kita ambil kelas aja dulu ya sebagai sampelnya Bapak Ibu yang nanti akan berkembang menjadi lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat dan sebagainya. Tapi harapannya ketika keyakinan murid-murid kita ini bertutur, berperilaku, bertindak sesuai dengan keyakinan mereka, maka mereka akan secara otomatis membentuk lingkaran kuning ini. Terbangunlah lingkungan positif dalam kelas itu.
dalam kelasnya Pak Bur, terbangun lingkungan positif. Ketika lingkungan positif ini terbangun, sudah terbentuk dari setiap anak, setiap sudah muncullah sudah terlihat karakternya anak, tanpa disuruh pun mereka melakukan sesuai dengan apa yang disepakati. Mereka juga sudah datang tepat waktu, mereka juga sudah saling menghormati, karena memang tadi sudah mereka berangkat dari keyakinan mereka kan gitu dalam mengimplementasikan peraturan ini gitu. Setelah lingkungan positifnya terbangun, secara otomatis juga ini budaya positif akan terbentuk gitu. Karena apa yang menjadi kebiasaan kita, lingkungan positif yang menjadi yang kita bangun dalam sebuah kebiasaan dan menjadikan sebuah karakter, itu akan menghasilkan lingkaran merah ini, Bapak. Akan membentuk budaya positif. Jadi kita startnya buat peraturan kelas kesepakatan bersama, ya, tapi kesepakatan itu bukan guru yang buat ya Bapak Ibu, buat bersama dengan murid-muridnya sehingga menjadi sebuah kesepakatan bersama, dan dalam melaksanakan kesepakatan itu harus didasari dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Keyakinan ini didasari oleh nilai-nilai kebajikan apa yang ingin kita munculkan. Kalau kita mau lihat anaknya bertanggung jawab seperti apa, kalau mau lihat muridnya saling menghargai seperti apa, lingkungannya itu juga akan terbentuk secara otomatis sampai pada budaya positif. Seperti itu mungkin Pak Bur, ada yang ingin menambahkan, teman-teman juga bisa saling berbagi ya. Ya, saya ingin menambahkan sih. Halo? Silakan Pak Rizal. Halo? Halo? Siapa ini? Ya, halo. Ya, silakan Pak Rizal. Ada yang ingin ditambahkan? Oh iya, hampir sama aja sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Herni, cuma penambahannya itu bahwa seperti tadi yang lingkaran-lingkaran itu, langkah sederhana yang pertama sebenarnya yang harus dilakukan di sekolah itu tadi, yang mengubah peraturan itu menjadi keyakinan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mungkin bingung apa yang harus dilakukan, itu yang pertama sebenarnya paradigma sih, perubahan paradigma seperti apa tadi, paradigmanya harus mengarah ke apa yang tadi dijelaskan Bu Herni, mulai dari awal sampai akhir tadi, paradigma masing-masing dulu sebenarnya harus diubah, bukan pada keyakinannya dulu, tapi paradigma kita bahwa budaya positif ini penting. Ketika budaya paradigma itu sudah positif, ke budaya positif, maka langkah awal di sekolah yang harus diubah itu adalah peraturan sekolah itu diubah atau dibentuk menjadi keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas itu terbentuk, maka pembiasaan untuk melaksanakan keyakinan kelas itu, sehingga setiap hari pembiasaan dilakukan, itu akan membentuk lingkungan apa tadi ya, lingkaran sebelum budaya positif. Ketika menjadi itu kebiasaan, sudah terbiasa, akhirnya sudah menjadi budaya. Jadi sama saya, kalau awalnya kita makan saat lapar, tapi lama kelamaan nanti ketika menjadi budaya, kita sebelum lapar memang sudah makan dan berhenti sebelum kenyang, seperti itu. Jadi intinya kebiasaan, setelah kebiasaan itu akhirnya membentuk lingkungan membentuk budaya positif. Jadi sudah tidak berjalan sesuai yang seharusnya, sudah tidak terlalu dipikirkan, karena sudah membiasa. Jadi itu budaya positif. Tapi ada sedikit yang Bu Herni yang sangat asik untuk didiskusikan sih sebenarnya di bagian budaya positif ini. Itu yang ada hubungannya, ada kaitannya dengan nilai keagamaan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar hadis seperti ini. Ya mungkin kita akan berpikir bahwa ini sedikit bertentangan dengan materi ini. Misalkan ini, ada kan hadis seperti mumpung hari santri. Ya, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat saat usia mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka jika meninggalkannya saat usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Kalau kemudian kita arahkan
materi budaya positif ini dengan hadis itu tadi sangat asik sih didiskusikan. Masa kemudian hadis yang dianukan oleh Nabi Muhammad kemudian bertentangan dengan apa tadi yang kita pelajari tentang budaya positif. Mungkin di situ mungkin bagus bisa dikembangkan juga bahwa Nabi Muhammad menyampaikan seperti itu, bisa memukul anak ketika mereka tidak sholat. Tetapi ada tadi budaya apa intrinsik dari luar dari dalam. Mungkin itu bisa sedikit didiskusikan, Bu Herni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal atas paparannya, dan tadi ada juga ya pernyataan yang disampaikan yang terkait dengan hadis Nabi. Itu juga menarik kita diskusikan bersama karena di situ mungkin yang dominan dari makna hadis itu adalah hukuman ya Pak Rizal ya. Cuma saya situ ya. Oke, ada yang ke Mem Aslin dulu, silakan Mem Aslin. Ya, terima kasih Sis. Salah pencet. Halo? Salah pencet kasihan. Salah pencet Bu Linda. Bu Aslinda ada yang disampaikan? Halo, sepertinya jaringannya bermasalah ya. Bapak Ibu yang lain? Ada Pak Usman, selamat sampai tujuan Pak Usman. Halo, didengar? Ya, silakan Mem. Yes, thanks Sis kesempatannya. Yang saya cuma mau sampaikan bahwa materi yang tadi kita sampaikan itu sangat bagus sekali dan alhamdulillah menambah lagi wawasan, apalagi tadi ditambah oleh Pak Usman. Saya cuma mau bilang bahwa untuk menciptakan budaya disiplin di sekolah itu tidak hanya didukung 1-2 orang saja, tetapi perlu dukungan dari beberapa teman, ya. Bukan hanya satu atau segelintir orang. Jadi gurunya juga perlu untuk memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Jadi kalau ada teman yang memudayakan disiplin ya didukunglah. Jadi kita tidak saling menjelek-jelekan seperti itu. Jadi tidak menciptakan zona yang di mana siswa sendiri bingung. Ada mungkin segelintir guru yang menganggap bahwa kedisiplinan itu sebagai suatu punishment atau sebagai apa. Ini kita tidak, artinya kita real saja berbicara di lapangan ya, bahwa tidak semua guru secerdas Mem Herniati Badrun dan tidak sepintar atau seluas wawasan dari Pak Usman. Ada mungkin sekitar guru yang ya itu tadi asal menunaikan kewajiban saja seperti itu. Saya kira seperti itu Sis. Saya cuma menambahkan itu aja bahwa saya sebagai orang yang pernah bersama Ibu Herniati Badrun, ya terus terang saya merasa apa saat saya pernah sekarang juga masih bersama Mem. Tidak, kita sudah terpisahkan oleh tempat dan ruang Sis. Ya seperti itu. Artinya saya sudah dapat match-nya sama Mem Herniati Badrun seperti itu. Tapi untuk menciptakan iklim yang disiplin itu memang sulit Sis. Jadi saya mohon jika mana ada program guru penggerak ke depan, ya mohon ini disosialisasikan kepada rekan-rekan guru lainnya. Jadi seperti itu kan beda tempat, beda budayanya Sis. Mungkin saya pernah merasakan di daerah baru, merasakan di Makassar, mungkin lain lagi kalau di daerah Jeneponto ya, atau daerah Jawa seperti itu. Gitu aja sih Sis. Thanks for today to invite me in your discuss. Okay. Terima kasih. Saya thank you, Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mem Aslin. Betul Mem, karena untuk menerapkan budaya positif ini bukan cuman kerja 1-2 orang saja, tapi ini kerja kolaborasi gitu ya. Makanya budaya kolaborasi, kebiasaan untuk bersinergi itu senantiasa juga kita dorong di lingkungan kita ya Bapak Ibu. Tapi hal tersebut tidak mematahkan semangat kita pastinya. Kita bisa memulai dari diri kita sebagai role model untuk
untuk rekan sejawat, role model untuk murid-murid kita tentunya, karena saya yakin Bapak Ibu perubahan yang kita lakukan meskipun itu sedikit tapi secara konsisten kita lakukan pasti akan berdampak besar ya Bapak Ibu ya. Jangan takut untuk bergerak, silahkan sekiranya ada peluang, ada momen, dan setiap saat pasti ada momen ya pasti ya Bapak Ibu. Tinggal kita bagaimana berusaha untuk menggerakkan diri kita secara pribadi dulu, kita tergerak gitu. Kalau di bahasanya guru penggerak itu kita mulai dari tergerak, bergerak, menggerakkan gitu. Tergeraknya ya lebih ke motivasi intrinsik kita dulu yang kita bangun untuk bisa menjadi role model dalam penerapan budaya positif di sekolah kita. Nggak apa-apa kita jalan aja sesuai dengan apa yang kita yakini gitu, karena kita memang bergerak sesuai dengan keyakinan kita, dan muara dari keyakinan kita itu pastinya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita munculkan. Saat ini yang menjadi nilai kebajikan nilai kebajikan yang ingin kita harapkan ke murid kita itu pastinya adalah nilai-nilai yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, itu tadi jangan takut untuk bergerak ya Mem ya. Insya Allah pasti setiap problem, setiap ini pasti ada solusinya. Itu saja, kita perlu bangun kolaborasi positif dengan rekan-rekan sejawat di lingkungan kita. Kemudian dari Pak Rizal tadi, ya betul Pak Rizal, memang kita harus mulai mengubah paradigma kita ya Bapak Ibu, dari peraturan kita bangun menjadi sebuah keyakinan ini nantinya akan kita lakukan secara konsisten sehingga menghasilkan lingkungan positif, dan lingkungan positif itu pastinya akan berujung pada sebuah budaya positif jikalau kita lakukan secara konsisten dan sesuai dengan komitmen yang sudah kita sepakati bersama. Nah, terkait tadi ada hadis Nabi ya Pak Rizal ya, yang mengatakan bahwa pukullah anakmu ketika mereka tidak sholat pada usia 7 tahun ya, mungkin ya Pak Rizal ya tadi yang disampaikan ya. Mungkin yang dimaknai di sini bukan berarti pukul secara fisik atau gimana Pak Rizal gitu ya. Hari ini untuk treatment yang kita lakukan, misalnya memberikan hukuman dengan memukul secara fisik, kita pahami bersama pasti kalau sentuhan fisik itu dalam bentuk hukuman, tapi yang dimaknai mungkin karena kita menginterpretasinya, kita coba menginterpretasi hadis Nabi itu bahwa ketika mungkin kita memberikan hukuman pada saat ini itu mungkin sudah tidak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak Pak Rizal gitu ya. Jadi bagaimana kita mengemas apa yang diutarakan, apa yang disampaikan oleh Nabi gitu ya. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, ketika kita ingin membuat anak kita patuh dalam sholat itu, pukulan yang dimaksud saat ini mungkin tidak sama dengan pukulan yang dimaksud pada zamannya Nabi gitu ya. Bahkan mungkin kita bisa menginterpretasi itu sesuai dengan zamannya. Hari ini kalau kita pukul anak-anak, yakin pasti akan semakin tidak mau melakukan gitu ya, akan mungkin semakin menjauh gitu. Mari kita memberikan treatment yang sesuai dengan karakteristik si anak, sesuai dengan kondisi lingkungan si anak, karena tadi kata Mem Aslin itu setiap lingkungan itu pasti beda atmosfer, beda karakter, dan kita pahami itu. Olehnya itu dalam memberikan treatment ke murid-murid kita, sejatinya kita sesuaikan dengan kebutuhannya sesuai dengan karakteristiknya, baik karakteristik secara pribadi maupun dalam lingkungannya. Dan itu kita pahami bahwa segala bentuk perlakuan treatment yang kita lakukan ke murid itu diharapkan sesuai dengan
kebutuhan belajarnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya kalau menurut Pak Ki Hajar Dewantara gitu. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, jikalau masih ada yang ingin didiskusikan, monggo silahkan. Ya, silakan Pak Rizal untuk mengkonfirmasi mungkin ya. Iya, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa. Sangat sepakat sih sebenarnya Bu Herni, sangat sepakat dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa yang kodrat alam tadi, bahwa apa yang disampaikan oleh misalkan Nabi dulu sama sekarang itu sebenarnya bukan bahwa berbeda karena kodrat alamnya, tetapi bayangkan Al-Quran atau hadis saya itu sangat luas. Jadi sebenarnya di situ coba bayang orang yang sangat lembut, dia memukul anak secara langsung seperti itu, secara fisik dan jadi sebenarnya ini itu kaji lebih dalam akan tadi materi yang disampaikan oleh sebenarnya itu maksudnya sebenarnya budaya positif memukul, tapi bukan memukul secara fisik dan tapi yang sebenarnya memukul itu kaji lebih dalam. Tetapi ada beberapa pihak, teman guru atau siapa yang teman guru ataukah orang tua yang menyalahartikan dari makna hadis tersebut atau sebagai jalan pintas karena ketidaksanggupannya dalam mendidik. Jadi dia mengambil hadis tersebut memukul jalan pintas supaya langsung bisa dia lihat. Itu tadi yang saya maksud, dampak secara jangka pendeknya terlihat, tetapi dampak jangka panjangnya sangat luar biasa buruknya, karena bisa saja anak-anak benci syariat gara-gara kita pukul secara fisik, kita paksa di bagian itu dengan cara fisik. Makanya saya bilang tadi sebenarnya hadis itu adalah budaya positif, maksud dalam hadis itu kalau tidak kita kaji maknanya sangat luas. Jadi guru, orang tua, siapa tidak boleh memaknai hal tersebut ke bawah hukuman dari hadis tersebut. Seperti itu Bu Herni. Ini apa tadi yang disampaikan. Cuma saya ingin angkat tadi diskusi. Jangan sampai ada yang mengambil sebagai hukuman hadis tersebut. Saya coba dekatkan telinga saya ke speakernya karena saya nggak bawa headset. Dan di sini hujan deras, jadi saya mencoba untuk mendengarkan secara detail apa yang disampaikan oleh Pak Rizal. Ya betul Pak, terkadang memang kita banyak miskonsepsi yang kita lihat dan kita dapat di lingkungan kita. Bukan cuma di lingkungan kita, kadang kita pun terkadang melakukan itu. Jangan, saya tidak bisa memungkiri Bapak Ibu bahwa guru-guru di sini mungkin bahkan saya pribadi pernah menjadi penghukum buat anak-anak saya, pernah menjadi pembuat merasa bersalah buat anak-anak saya, buat murid-murid saya begitu ya. Tapi dengan adanya konsep yang sudah kita pelajari hari ini dan hari ini saya sudah share ke Bapak Ibu, kiranya menjadi referensi buat Bapak Ibu dan menjadi pilihan terakhir buat Bapak Ibu untuk memberikan perlakuan treatment yang tepat buat murid-murid kita gitu. Selama ini mungkin masih ada yang melakukan hukuman, masih ada yang memberikan hukuman fisik atau apa secara verbal gitu. Pokoknya intinya hukuman. Tapi setelah hari ini Bapak Ibu sudah mempunyai referensi bahwa ternyata ada restitusi yang menjadi pilihan terbaik buat kita untuk memberikan treatment buat anak-anak kita yang melakukan kesalahan gitu, sehingga mereka bisa menyadari secara sepenuh hati kesalahan yang sudah dilakukan dan bisa memperbaiki dirinya kembali. Dari video yang saya sajikan tadi itu sudah jelas Bapak Ibu bagaimana si Bapak guru itu melakoni perannya sebagai manajer dengan praktek segitiga restitusi yang menstimulasi si anak ini yang awalnya menggebu-gebu dengan emosinya, lambat laun akan turun nada suaranya sehingga terakhir itu si anak ini bisa menyadari
sendiri gitu. Oh ternyata yang dilakukannya salah dan melanggar dan tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka sepakati, dan itu membuat mereka menyadari dengan sepenuh hati begitu Ibu Bapak. Silakan Bapak Ibu lakukan praktek restitusi ini untuk melihat sejauh mana progresnya, sejauh mana pengaruhnya, dan kemungkinan besar itu pasti akan memberikan pengaruh yang signifikan Bapak Ibu terhadap diri kita sendiri maupun ke murid kita. Oke lah, kemarin mungkin banyak miskonsepsi yang sudah kita lakukan. Stop menghukum, betul. Stop menghukum murid karena itu bukanlah perlakuan yang tepat. Silakan lakukan praktek segitiga restitusi ke murid-murid Bapak Ibu untuk membuat mereka lebih nyaman dan semakin membuat mereka lebih yakin dengan apa yang sudah mereka yakini dan memunculkan solusi sendiri dari mereka gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami share pada kesempatan ini, Bapak Ibu. Mohon maaf karena di sini hujan deras sekali, jadi terpaksa saya harus ngomong sedikit membesarkan volume suara saya. Kedengaran jelas ya Bapak Ibu ya, atau mungkin terlalu besar suara saya karena saya harus teriak-teriak di sini mengimbangi suara hujan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya hari ini. Semoga apa yang saya sajikan ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu, terutama dalam memposisikan diri Bapak Ibu sebagai guru gitu. Sekarang sudah mengenal, oh ternyata saya tidak boleh menjadi penghukum, saya tidak boleh membuat merasa bersalah. Minimal saya bisa menjadi pemantau, ataupun yang paling bagus adalah sebagai manajer. Kemudian yang kedua, silakan Bapak Ibu praktekkan segitiga restitusinya seperti contoh di video yang sudah saya sajikan. Semoga memberikan inspirasi buat Bapak Ibu, dan mohon untuk mengimbaskan ke teman-teman, rekan sejawat, Bapak Ibu. Insya Allah kalau lain waktu masih ada teman-teman yang butuh pendalaman terkait dengan budaya positif, monggo. Kami dari komunitas guru belajar Nusantara siap untuk berbagi dengan teman-teman, Bapak Ibu guru semua. Dan yang terakhir, mari kita membangun keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang kita sepakati bersama, sehingga menjadi acuan kita dalam menciptakan lingkungan positif yang bermuara nantinya pada pembentukan budaya positif di ekosistem pendidikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kembali di virtual bulan depan. Setiap bulan insya Allah komunitas guru belajar akan selalu hadir membersamai teman-teman yang ingin belajar Bapak Ibu. Silakan masukan sarannya, kira-kira bulan depan bagusnya kita bahas tentang apa ya. Akan kami coba hadirkan pembicara-pembicara yang memang bisa berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu guru hebat. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.